Adapun Syekh Datuk Kahfi adalah anak seorang guru agama Islam di Malaka, Semenanjung Malaya, atau Hujung Mendini, sedangkan kakaknya yang wanita, menikah dengan seorang guru agama Islam, di Mandala Upih di Malaka. Kemudian digantikan oleh putra adiknya, Syekh Bayanullah, menjadi ulama besar Islam, yang bermukim di Mekah. Syekh Datuk Kahfi pergi ke Baghdad, menikah dengan Nyai Saripah Halimah, disebut Nyai Masrara Jatiningsih, lalu, dari Baghdad, Syekh Datuk Kahfi melawat ke Mekah, sesudah itu, ke Persia. Oleh Raja Persia, Syekh Datuk Kahfi diutus ke Pulau Jawa untuk menyiarkan agama Islam. Kemudian, Syekh Datuk Kahfi, Syekh Idofi, Syekh Nurul Jati namanya yang lain, tiba di Dukuh Pasambangan dengan para pengikutnya sebanyak 12 orang, yaitu, 10 orang laki-laki, dan 2 orang wanita. Mereka ini, semuanya adalah para duta dari kerajaan Persia. Sedangkan, Syekh Kuro di Kerawang, Syekh Hasanuddin Namanaya yang lain, adalah duta dari Sang Raja Negeri Campa. Oleh Ki Mangkubumi Jumajanti, yang menguasai desa-desa di wilayahnya memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya. Putra Raja Pajajaran, ialah Pangeran Walang Sungsang, beserta istri dan adiknya, ialah Nyai Mas Lara Santang, berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kahfi selama 3 tahun, kebetulan Pangeran Walang Sungsang menjadi Kuwu Cirebon III. Tunda dulu riwayat ini sebentar, selanjutnya digantikan dengan riwayat lain. Setelah Majapahit dikalahkan oleh bala tentara Demak, kemudian berdirilah kerajaan Demak. Sang Prabu, ialah Raden Patah, menjadi Raja Demak I, dengan gelar Sultan Alam Akbar Abdul Fattah Al-Jawi, pada tahun 1400 Saka, atau tahun 1478 Masehi. Menjadi Sultan selama 40 tahun, kemudian digantikan oleh putranya sebagai Sultan Demak II, ialah Raden Surya, yang bergelar Sultan Yunus Abdul Qadir Ibnu Abdul Fattah Al-Jawi, lamanya hanya 3 tahun, lalu digantikan oleh adiknya, ialah Raden Trenggono, yang bergelar Sultan Ahmad Abdul Arifin Ibnu Abdul Fattah Al-Jawi, menjadi Sultan lamanya 25 tahun, karena ia meninggal pada tahun 1468 Saka, atau tahun 1546 Masehi. Adapun Raden Patah, banyaklah putranya, di antaranya masing-masing, ialah, pertama, Ratu Ayu Kirana bergelar Nyai Ratu Mas Purnamasidi, lahir pada tahun 1400 Saka, atau tahun 1479 Masehi, diperistri oleh Pangeran Sebakingkin, ialah Pangeran Hasanuddin yang menjadi Sultan Banten I, usia suami istri ini sebaya. Di dalam perkawinannya, berputralah 2 orang laki-laki dan perempuan, ialah, Nyai Ratu Pembayun bersuamikan Ratu Bagus Angke, yang kelak menjadi pengusaha di Sunda Kalapa. Kedua, Pangeran Arya, disebut Pangeran Jepara, sejak anak-anak dijadikan anak dan dipelihara oleh Ratu Kalinyamat. Adapun istri pertama Pangeran Hasanuddin, ialah cucu Sultan Indrapura. Dari istri ini Pangeran Hasanuddin berputra laki-laki bernama Pangeran Yusuf, yang kelak menggantikan ayahandanya menjadi Sultan Banten II, karena ia sebagai putra mahkota Banten, dan ibunya adalah sebagai permaisuri Sultan. Sultan Hasanuddin adalah putra Sunan Jati Cirebon dari ibu yang bernama Nyai Mas Kawunganten. Putra Raden Patah yang kedua, ialah Raden Surya, Pangeran Sabranglor namanya yang lain, lahir pada tahun 1402 Saka atau tahun 1481 Masehi. Ketiga, Pangeran Trenggono, keempat, Ratu Pembayun, kelima, Ratu Ayu Wulan, Ratu Mas, Ratu Nyawa namanya yang lain. Pangeran Trenggono lahir pada tahun 1405 Saka, atau tahun 1484 Masehi. 3 tahun kemudian, Ratu Pembayun lahir, 2 tahun kemudian Ratu Nyawa lahir. Putra ke-6 Raden Patah ialah Pangeran Sedalepen, ke-7, Raden Kenduruan, ke-8, Raden Pamekas. Pangeran Sedalepen lahir pada tahun 1412 Saka, atau tahun 1491 Masehi, 2 tahun kemudian, Raden Kenduruan lahir, 3 tahun kemudian Raden Pamekas lahir. Pada usia 26 tahun, Raden Surya pergi ke Cirebon, Palembang, Paseh, lalu singgah di Malaka. Ia pergi ke utara, oleh karena itu, ia disebut Pangeran Nyabranglor, ialah Pangeran Sabranglor. Di sana, di Malaka Pangeran Sabranglor menikah dengan putri sang penghulu Mandala Upih. Tatkala orang-orang Portugis ingin menjajah Malaka, Pangeran Sabranglor dengan bala tentaranya mengadakan pemberontakan, lalu mengadakan perlawanan menyerang bala tentara Portugis. Meskipun demikian, jerih payahnya tidak berhasil. Akhirnya, negeri Makala terjajah oleh bala tentara Portugis. Sesudah itu, Portugis berkeinginan ke Pulau Jawa,
berulah sebagai pedagang besar. Pangeran Sabranglor menitipkan istrinya kepada orang tuanya di Malaka, kemudian ia pergi ke Pasai, Palembang, Demak, dan Cirebon. Oleh ayahandanya, Sultan Demak Pangeran Sabranglor dijadikan Senapati Sarwajala, atau Panglima Angkatan Laut Kerajaan Demak. Saat itu, ia hanya baru memimpin beberapa puluh perahu dan bala tentaranya. Sultan Demak, ialah Raden Patah, merasa perlu mengadakan persahabatan dengan Kerajaan Cirebon, Palembang, dan Pasai, karena Portugis sudah ingin menjajah kerajaan-kerajaan tersebut. Beberapa waktu, Senapati Sarwajala Demak, yaitu Pangeran Sabranglor, bermukim di Cirebon, kemudian ia menikah dengan puteri Sunan Jati, ialah Nyai Mas Ratu Ayu, tidak lama antaranya, Pangeran Sabranglor secara serempak memerangi Portugis ke Malaka. Oleh karena itu bala tentara Demak, Surabaya, Jepara, Cirebon, Palembang, dan Pasai, sebanyak 12.623 dan 94 buah perahu besar kecil, menyerbu Portugis di negeri Malaka. Namun demikian, dalam peperangan itu, bala tentara yang dipimpin oleh Pangeran Sabranglor mendapat kekalahan, sebab selalu lengah, dan perahu Demak banyak yang remuk dan karam di tengah lautan. Penyerangannya gagal, kemudian, sang senapati kembali ke Jawa dengan sedih hatinya. Ditambah lagi, Pasai sudah terjajah oleh Portugis. Pangeran Sabranglor sudah menjadi sultan di Demak II itu, gugur di dalam peperangan. Kemudian istrinya dinikahi oleh Fadilah Han. Selama 3 tahun, Pangeran Sabranglor menjadi suami istri dengan Nyai Mas Ratu Ayu tidak meninggalkan keturunan. Dengan Fadilah Han, Nyai Ratu Ayu berputera Nyai Mas Ratu Wanawati Raras, yang lahir pada tahun 1447 Saka, atau tahun 1513 Masehi. Pada usia 19 tahun Nyai Mas Ratu Winawati Raras menikah dengan Pangeran Suwarga, ialah Pangeran Adipati Cirebon, putra Pangeran Pasarean dengan ibu Nyai Mas Ratu Nyawa. Pangeran Pasarean adalah adik Nyai Mas Ratu Ayu. Jadi, ini merupakan besanan sama-sama cucu Sunan Charbon, ialah Sarip Hidayatullah. Diriwayatkan, setelah kerajaan Demak dengan Cirebon sudah sama-sama berkuasa, lalu mereka juga sama-sama membangun Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cirebon. Di Jawa, para waliullah masing-masing mazhab mereka, ada yang Syafi'i, ada Hanafi, Hambali, dan Maliki. Sultan Demak dan para pemuka wilayah, sebagian besar bala tentaranya adalah penganut Hanafi, sebab Raden Patah adalah murid Sunan Ampel yang menganut Hanafi. Dan juga Sunan Bonang, Sunan Giri, Arya Abdillah Palembang, Syekh Kuro, ialah Syekh Hasanuddin di Karawang, Syekh Bentong, Pangeran Sabranglor, Raden Kusen, Sunan Kudus. Sunan Jati adalah penganut Syafi'i, juga Fadilah Han, Maulana Ishak, Syekh Datuk Hafi, ialah Syekh Nurjati namanya, dan murid-murid Sunan Jati juga penganut Syafi'i, seperti Ki Gedeng Bungko, Ki Gedeng Krangkeng, Ki Gedeng Mundu, ialah Kilobama namanya yang lain, Ki Gedeng Babadan, Ki Buyut Kalisapu, Tumenggung Jaya Oreyan, Ki Buyut Pekik, Ki Gedeng Dremayu, Ki Buyut Karangampel, Ki Gedeng Ujung Semi, Ki Gedeng Bayalangu, Ki Gedeng Gegesik, Nyai Gedeng Panguragan, Ki Gedeng Pajarakan, Ki Gedeng Sindang Kasih, Ki Gedeng Luragung, ialah Ki Gedeng Kemuning, Ki Gedeng Tegal Gubuk, Ki Gedeng Buntet, Dipati Keling, Pangeran Santri, Pangeran Muhammad, Pangeran Losari, Pangeran Luwung, Pangeran Welang, Tumenggung Jayabaya, Ki Gedeng Jatimerta, Ki Selapandan, Dipati Anom, Dipati Sukawiyana, Dipati Selanunggal, Ki Waruangga, Ki Surayuda, Demang Anggapati, Pangeran Raja Laut, Ki Gedeng Tameng, Ki Buyut Kegiren, Ki Buyut Cangkring, Pangeran Losari, Ki Gedeng Srengseng, Ki Gedeng Pakandangan, Ki Gedeng Panjalu, Ki Gedeng Sindang Kempeng, Ki Gedeng Wanacala, lalu para Ki Gedeng dan para pemuka-pemuka Raja Galuh, Lewi Munding, Kawali, Talaga, Cikijing, Luragung, Kuningan, Dayeh Luhur, Pasir Luhur dan banyak lagi yang lainnya. Adapun yang menganutnya Syiah, bukankah ajarannya Syekh Lemah Abang, dan banyak murid-muridnya di Jawa Timur dan Jawa Barat, di antaranya adalah masing-masing, ialah Ki Kebo Kenongo, ialah Ki Ageng Pengging, menjadi Bupati Pengging, lalu Pangeran Panggung, Sunan Geseng, Ki Lontang, Ki Datuk Pardun dari Keling, Ki Jaka Tingkir, Kayai Ageng Butuh, ialah Ki Mas Manca, Ki Gedeng Lemah Putih, Pangeran Jagasatru, Ki Gedeng Tedeng, Ki Anggraksa, Ki Buyut Kalijaga, Ki Gedeng Sampiran, Ki Gedeng Trusmi, Ki Gedeng Carbon Girang, Pangeran Carbon, Ki Buyut Weru, Ki Buyut Kemlaka, Ki Buyut Truwak, Ki Buyut Tukmudal, Dipati Cangkuang, Pangeran Panjunan, Syekh Duyuskani, ialah Pangeran Kejaksan namanya yang lain,
Pangeran Kejawanan, Pangeran Cucimana, Pangeran Mungsi, Dipati Suranegala, Ki Gedeng Ujung Gebang, Ki Gedeng Panguragan, Ki Gedeng Ender, Ki Buyut Bojong, Ki Buyut Kedongdong, dan banyak lagi lainnya. Adapun yang penganut Hanafi, di antaranya masing-masing, ialah Sunan Ampel Denta, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sultan Demak Raden Patah, Pangeran Sabranglor, Syekh Kuro Karawang, ialah Syekh Hasanuddin namanya yang lain, Syekh Majagung, Raden Sepat, Sunan Kudus, dan muridnya ialah Arya Penangsang, Syekh Bentong, dan banyak lagi yang lainnya di Jawa Timur. Sedangkan Sunan Kalijaga, mula-mula penganut Hanafi, lalu Syiah. Setelah Syekh Lemah Abang, wafat murid-muridnya banyak di Jawa Timur dan Jawa Barat, beberapa di antaranya ialah Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Sela, ialah Ki Juru Mertani namanya yang lain, Pangeran Trenggono, Sutawijaya. Kemudian para bupati pesisir Jawa Barat, anak menantu Sunan Jati menganut Syafi'i, di antaranya ialah Pangeran Sebakingkin, ialah Sultan Banten I, yang bergelar Pangeran Hasanuddin, Bupati Sunda Kalapa, ialah Fadilah Han, kemudian mereka yang memimpin Cirebon mewakili Sunan Jati, ialah Pangeran Muhammad Arifin, disebut Pangeran Pasarean, lalu Sultan Indragiri ialah mertua Pangeran Hasanuddin, Ratu Bagus Angke, lalu putra Sultan Banten, ialah Maulana Yusuf, Pangeran Suwarga, ialah Dipati Carbon I. Pada waktu itu, agama Islam ada 3 penganut yang besar, yaitu Hanafi, terbanyak di Demak Jawa Timur, Syafi'i terbanyak di Jawa Barat, ialah di Cirebon, Sunda Kalapa, dan Banten. Sedangkan Syiah, adalah di Jawa Timur dan Jawa Barat di desa-desa wilayah Demak dan Cirebon. Maliki dan Hambali, tidak seberapa banyak. Para penganut Syiah di Jawa Timur, ingin mendirikan sebuah kerajaan tersendiri di Pengging. Ki Ageng Kebo Kenongo, ingin menjadi raja dan tidak mau diperintah di bawah kekuasaan Demak, karena ia menurut saja perintah dan mendapat persetujuan dari Syekh Lemah Abang. Para pembesar wilayah yang menganut Syiah, mengadakan persahabatan atau persekongkolan dengan Ki Ageng Pengging, oleh karena itu, Raden Patah memerintahkan Sunan Kudus dengan membawa bala tentaranya mendatangi Pengging, lalu bala tentara Demak menyerbu bala tentara Pengging. Di situ, Ki Ageng Pengging dibunuh oleh Sunan Kudus. Keinginannya untuk mendirikan kerajaan gagal. Sunan Geseng ditangkap lalu dibunuh. Sedangkan Syekh Lemah Abang melarikan diri ke Jawa Barat. Sultan Demak meminta bantuan kepada Sunan Cirebon, agar Syekh Lemah Abang ditangkap. Sebab Demak dan Cirebon bersahabat dan merupakan besan. Lagi pula, Cirebon senantiasa memberikan bantuan kepada Kerajaan Demak. Tatkala itu, Syekh Lemah Abang sedang bermukim di Cirebon Girang, lalu ditangkap oleh bala tentara Cirebon dan Demak. Akhirnya Syekh Lemah Abang dibunuh oleh Sunan Kudus. Selanjutnya Raden Patah dan Sunan Cirebon menghendaki agar orang-orang penganut Syiah semuanya ditangkap dan dibunuh. Akan tetapi, kehendak mereka ini dicegah oleh para sang penasehat kerajinan Cirebon, di antaranya, ialah Pangeran Cakrabuana, Syekh Bentong, Pangeran Panjunan, Sunan Kalijaga, Pangeran Carbon, dan beberapa pemuka kerajaan wilayah di Cirebon yang lain. Akhirnya kehendak mereka itu diurungkan.